lagi di channel aku Anuraya Saramadita. Hari ini aku akan membahas tentang misteri Alas Roban. Alas Roban merupakan kawasan hutan di daerah Batang, Jawa Tengah. Bila pada musim mudik, tempat ini rawan kecelakaan dan kecelakaan itu tanpa sebab. Ketika memasuki kawasan Alas Roban, jalan tersebut akan berkelok dan menanjak curam. Hutan Alas Roban ini terdapat di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kurangnya penerangan di jalan tersebut membuat keadaan semakin seram. Bahkan pada tahun 1800-an, tempat ini menjadi pembuangan mayat penembak misterius. Tempat ini punya sejarah panjang. Sejak dibukanya jalan raya yang menembus hutan pada tahun 1811 merupakan Jalan Raya Pos Dendels. Alas Roban dikenal setelah dibangunnya jalan pos itu yang membelah kawasan itu. Jalan Raya Pos yang dibangun dicetuskan oleh Herman William Dendels. Hutan Alas Roban pada masa Mataram Islam sempat dibabat untuk pembangunan sawah yang rencananya digunakan untuk bahan makanan para prajurit perang mereka. Namun selama proses pembukaan hutan itu, para pekerjanya banyak yang sakit dan mati. Konon mereka diganggu jin yang ada di kawasan itu. Alas Roban merupakan salah satu titik rawan macet di Jalan Pantura. Saat ini jalur Alas Roban ada 3 jalur yang dilewati, yakni Jalan Poncowati atau Jalan Lama, Jalan Lingkar Selatan, dan Jalan Pantura. Jalur utama biasanya dilewati truk gandeng dan bis. Jalur selatan dilewati truk besar, sedangkan jalur utama dilewati oleh kendaraan pribadi atau roda 2. Di Kabupaten Batang ini terdapat legenda kisah Raden Bau Reksa Babat Alas. Kabupaten Batang berawal dari masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram sekitaran Jogja. Pada saat itu Raden Baureksa sudah diangkat menjadi Tumenggung. Raden Tumenggung Baureksa merupakan pemimpin pertama di Kabupaten Kendal. Ketika melewati jalur Pantura, Raden Tumenggung Baureksa diminta untuk membantu dengan membuka daerah baru sebagai lumbung padi atau pertanian untuk menanam padi. Setelah mendapat perintah tersebut, Raden Baureksa mendatangi Alas Roban. Tempat itu pada zaman dahulu merupakan alas yang luas, saking luasnya sampai ke Pekalongan. Pada saat itu, Raden Baureksa melakukan tapa poso ngalong, yang menjadi asal-usul nama Pekalongan. Ia merambah hutan alias babat alas untuk membuka lahan hingga para prajuritnya mendapatkan sakit mendadak hingga meninggal dunia. Pada akhirnya Raden Baureksa berdiskusi dengan para penunggu di kawasan tersebut. Hasilnya ia diberikan syarat untuk melakukan sedekah bumi dengan menyajikan sesajen hasil pertanian.
Di sana itu ada bendungan yang dibuat oleh Raden Baureksa setelah membuka lahan. Bendungan yang dialiri air dari Sungai Keramat bukannya terisi air, melainkan susut. Setelah diselidiki, aliran sungai tersebut terhalang oleh kayu besar berukuran sekitar 5 meter yang melintang. Kayu besar tersebut sulit dipindahkan sehingga Raden Baureksa bersemedi untuk mendapat petunjuk. Berkat kesaktiannya, kayu tersebut bisa dipindahkan sekali angkat seperti diembat. Tindakan tersebut dikenal dengan nama ngembat watang yang menjadi asal-usul nama Batang atau Batang pada orang Jawa tahun 1628-an. Penampakan di Alas Roban diantaranya ada Sunda Bolong. Konon ada dua pemburu yang melihat gadis cantik di daerah itu. Ternyata sosok gadis tersebut adalah Sunda Bolong yang dipaku kepalanya. Kemudian ada pohon beringin putih. Deretan pohon beringin putih di pinggir jalan Alas Roban konon dihuni oleh sesepuh. Banyak monyet liar yang berkeliaran di sana, namun tidak bisa ditangkap. Sendang keramat. Di sana juga terdapat mata air seperti sendang berukuran kecil. Pada mata air tersebut terdapat gadis-gadis cantik yang tidak kasat mata. Yang terakhir ada Ki Janggut Putih. Di Alas Roban terdapat sepasang jin yang bernama Ki Jenggot Putih dan Nyi Putih. Ki Janggut Putih memiliki janggut yang panjang atau kelamprah. Keduanya pernah mengatakan tidak akan mengganggu manusia jika tidak diusik. Orang yang ingin bertemu dengan mereka di Alas Roban harus memiliki tekad kuat dan tidak boleh takut. Mereka harus membawa minyak mistik untuk bertemu jin tersebut. Cukup sekian dari aku yang membahas tentang misteri Alas Roban. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan jika kalian tahu tentang Alas Roban ini, bisa ditambahkan di komentar. Kalau kalian suka video ini, like videonya, komentar untuk saran-saran atau ide kalian, share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya channel aku berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.